what's up guysnya? Welcome back. Kaget. Yo. Welcome back di Dayak by Request bersama saya tentunya Theo Roberto dan saya Dadang Hermawan. Ya benar, kami berdua akan menemani malam Rabu ya. Ini Selasa kan? Oh iya. Iya, malam Rabu kalian. Malam ini kita live. Ya. Mana sih lo? Live nih, ada live di sebelah. Nih di atas itu kepala Bang Dadang. Iya. Kita live ya. Tapi teman-teman malam ini kita nggak sendiri karena kita ditemani oleh Hai. oleh Hai. Oleh Deka. Iya, oleh Mbak Dekaria. Dekaria. Ini hits PKY banget. PKY Bang dan Bangkalan Bun. Iya, pokoknya dia dua benua ya. Dua benua. Benua Palangka dan benua Pangkalan. Oke teman-teman, seperti biasa kalau kalian mau request lagu atau request siapa bintang tamu yang akan dihadirkan di sini bisa langsung DM Instagram kita di @dayakbyrequest. Boleh juga Instagram saya atau Mas Dadang. Yes, bisa langsung, silakan. Benar. Dan untuk kalian yang lagi di luar rumah nonton live streaming kita di www.dayaktv.co.id, bisa juga di channel 51 UHF. Tapi guys, jangan banyak-banyak keluar rumah. Iya nih. Iya. Sekarang lagi musim lagi wabah ini, lagi marak wabah. Kalian keluar rumah. Iya benar. Kita Jangan gimana ya? Sudah salah. Iya. Dekat-dekat. 1 meter. Ya 1 meter. Ini udah 1 meter. BTW. Aduh, lagi bersin nih. Mau bersin ya? Mau bersin nih. Oke, untuk teman-teman semua, kalau kalian keluar rumah usahakan jaga jarak dengan orang sekitar itu 1 meter ya. Jangan terlalu banyak bersentuhan dengan teman atau pacar ya. Nggak apa-apa pacarnya disentuh orang. Pokoknya jangan terlalu banyak bersentuhan ya. Gunakan hand sanitizer, jangan lupa juga cuci tangan yang bersih setelah beraktivitas karena jaga kesehatan itu penting. Kalau nggak nemu kan ini tempat cuci tangan bisa ke bioskop. Saya ada. Tempat cuci tangan ada di sana ya. Klik. Ngapain jauh-jauh ke bioskop cuci tangan ya? Oke, guys. Malam ini TikTok Cari tutorialnya nih. Ada banyak. main TikTok. Oke. Tadi saya bilang kita malam ini bersama Mbak Dekaria hits PKY yang Mbak dong. Mbak, jadi sayang ya? Oh enggak, nanti masnya marah. Kita aja. Oh, Kayak tua gitu Mbak. Kakak ya? Iya kayak Kakak ya? Kakak? Deka. Oh ya, Deka. Saya masih muda soalnya nggak enak manggil Deka ya. Ya. Itu seumuran. Oh ya, seumuran. Udah 17 sama-sama 17. Oke nih teman-teman. Nah, pertama-tama perkenalkan dulu dong nama kakak ini aslinya siapa? Nggak mungkin dong cuma Dekaria gitu kan. Dekaria Sonata. Ya emang namanya cuma Dekaria. Oh ya, Dekaria ya. Masa banget namanya harus panjang. Namanya gini? Cuma Dekaria dong. Oh, Dekaria ya. Oh, Dua suku kata atau satu? Satu. Oh, satu. Jadi sebenarnya aku juga nggak tahu kalau nama aku itu cuma satu suku kata. Jadi dari dari SD sampai SMP selalu nulis nama 2 suku kata, padahal namanya cuma 1 suku kata. Bego kan? Deka dan Ria. Iya. Dekaria. Karena panggilan di rumah sama panggilan di luar beda. Oh, kalau di rumah? Aku berpikir namaku itu 2 suku kata. Ternyata waktu SMA baru sadar kalau aku itu cuma 1 suku kata. Kalau di rumah dipanggil apa? Deka. Ria. Ria, kalau di luar Deka. Oh, mana saja. Oke, Mbaknya sendiri nih. Mbak Ria. Oke, Ria ya. Ria. Nah, ini aslinya orang mana sih? Itu tutorial diri sendiri dulu dong. Tutorial. Profil diri dong. Profil diri kasih tahu ke teman-teman yang ada di rumah dong nih. Oke, aku aslinya namanya Dekaria tadi ya. Aslinya saya dari Pangkalan Bun, lahir di Pangkalan Bun. Terus sekarang sudah berdomisili di Palangkaraya, masih bolak-balik juga sih. Kalau asli sih sebenarnya, kalau ditanya aslinya orang mana, bingung juga, orang Indonesia sih sebenarnya. Oh iya, memang kita semua. Iya, NKRI papa harga orang mati. Kalimantan, ibu orang Sulawesi, campuran gado-gado. Campurannya? Karena dari lahir Di Pangkalan Bun, jadi tembuninya jadi di situ. Tembuninya di Pangkalan Bun, bener sekali. Mengikuti tembuni. Oh, Itu. saya baru tahu ternyata begitu. Oke. Di mana tembuninya ditanam berarti orang Sitongkam tuh gitu. Orang Sitongkam itu bahasa khasnya Mbak Deka ya. Iya. Bahasa saya Mbak Deka. Karena aku juga bingung orang mana. Nih, Yang ditanya Area-area tembuninya. di Palangka. Oh, di Palangka. Oh, Hanyut ya? Oke. Enggak. Enggak tahu. Sudah. Tidak di bawah rumah. Oke. Masih ke bawah. Nggak dikubur dong. Sejak tahun berapa nih Mbak Deka berdomisili di Palangkaraya? Sejak tahun 2012 sudah ke Palangkaraya. Sejak lulus SMA, kuliah
Oh, kuliah di sini. Kuliah di sini. Berarti 8 tahun yang lalu. Iya. Iya. 8 tahun yang lalu berarti setelah lulus nggak pulang langsung cari kerja di sini. Enggak lah, kuliah kan. Oh kuliah enggak habis habis kuliah maksudnya. Oh, Nggak iya. pulang kan? Kuliahnya lulus nggak nih? Sampai sekarang kan deh. Ditanya tadi kan langsung kerja di sini. Enggak kuliah, sampai sekarang kuliah. Enggak, maksudnya lulus SMA aku pikir gitu tadi. Oh, iya. Iya. Bapak kenapa nanya ke situ, Pak? Dia lulus kan? Enggak, jadi kuliah terus lupa lulus Sampai sekarang. sampai akhirnya bosan. Sampai Sampai akhirnya bosan. Ya udahlah, kerja lebih menarik. oh, kerja lebih menarik. Iya. Awalnya memilih kerja. Kenapa nih kok kerja lebih menarik? Kenapa? Karena enggak. Karena kuliah ngebosenin, kerja dapat duit. Nah, kalau Iya, kerja bener. dapat duit, kuliah buang duit. Nah, Oh benar sekali. Tapi berhubung saya anak kuliah jadi mental saya kuat ya. Nggak mau kamu buang duit orang tua. nggak mau terpengaruh pak. Dulu juga. Iya. Aku juga gitu. Tolong saya dipengaruhi di sini. Setelah 4 tahun berlalu, 5 tahun berlalu. baru sadar ya di Iya. sini. Pak produser tolong saya. Jadi gini, Akhirnya biar- sebenarnya kerja aja ya. Aduh. Aduh oke. Nah, Mbak Dekaria selain seorang penyanyi, ya, Oh, kamu di sini datang sebagai penyanyi ya? enggak, dia sebagai MC ya, sebagai MC ya, MC penyanyi calon MC. Tolong Bapak produser dilihat. Saya juga awalnya kayak gitu. Bintang tamu kan di sini. Ternyata jadi. Saya hai terus. Gak lama, gak lama posisi saya tergeser nih. Di sini. Oke nih, nah Mbak Dekaria sendiri punya itu ya, toko usaha ya, usaha apa nih? Iya. Ya iya. Iya, masa punya Iya, usaha. iya, punya usaha nih. Selain Di bidang nyanyi. makanan sih. Wow, itu jenisnya Kue. kue ya, boleh dong, Kuean. boleh dong. Perwadaian Iya, dunia. perwadaian dunia. Boleh dong sekali-sekali disortir ke sini kuenya. Kita endorse kok. Enggak bayar. Boleh. Udah laku dia. Balik. Kebalik ya? Balik. Oke. Sini saya Kita yang numpang. Dia udah tenar dulu lah. Aduh. Oh, boleh. Kita juga pernah ini Dayak TV pernah main-main. Siap. Dia acaranya itu kalau nggak salah sama Pak Priyanto Rangkap ya. Halo Pak Priyanto Rangkap, terima kasih karena Anda bareknya ke sini. Oke, nah di awal segmen tadi, di awal pembukaan tadi udah dibuka dengan lagunya RKS Project ya? Yap. Nih ya, yang judulnya Rindu Kampung Seko. Rindu Salah satu Kampung Seko. proyeknya Deka juga. Iya. Iya. Kampung Seko RKS. RKS itu apa sih? Rindu Kampung Seko. Oh iya, proyeknya RKS ya? Sama judul lagunya sama. Oh sama, itu. Iya. Nah, itu dirilisnya pada tahun berapa sih? Lagu yang itu? Pilek ya mbak? Aduh, jangan deket-deket. Tahun berapa ya? Bentar, 2017. 18, 17? 16. 16. Akhir itu kita udah garap. Terus kalau nggak salah, aku lupa sih persisnya. Kalau nggak salah sih 2017 sih rilisnya. Video klipnya itu dari Video klipnya itu di 2018 kita garap. Selang setahun ya? Iya. 2019 baru kita Munculkan. Tuh, lagunya itu tergolong lama sih, 9 menit. Iya. Karena tuh banyak penyanyinya, Oh, iya. bagi-bagi part. Oh, dia bukan tamunya ya? Oke. Bapak itu berarti fans. Iya, fans jadi tahu sekali. Oke. Soalnya saya lihat dari video klip tuh, ah, ini pasti mereka nungguin part masing-masing. Iya, pertanyaan Iya, banyak. part maksudnya mana sih, ada masih drama lagi di depannya. Oke, Iya. ceritain sedikit dong, itu kok kepikiran langsung bikin project itu kenapa? Iya, awal mula. Iya, awal mula. Oh, Projectnya. oke. Sebenarnya sih kalau misalnya dalang di balik lagu ini bukan saya sendiri sih Iya, sebenarnya. Ada rekan-rekan saya, itu ada Anjar dan juga Ibnu Jahirman. Oke. Oh, Bang Ibnu. Oke. Iya, mereka juga salah satu pencipta lirik, juga pencipta musik dari lagu itu. Kemudian setelah mereka punya ide untuk ayolah kita tariklah musisi-musisi yang asli dari Asli Pangkalan Pangkalan. Bun gitu. Siapa aja, banyak yang udah di luar kota. Kenapa harus bisa kayak ngangkat daerah lain, maksudnya kayak ini kan ada yang di Semarang, Oh, iya, benar. aku di Palangka gitu kan. Tiba-tiba orang lain kenalnya dia asli dari Semarang, Iya. Deka dari Palangkaraya, padahal aslinya Pangkalan. Benar. Jadi kalau misalnya ada karya atau bermusik gitu,
yang bisa diangkat media, semuanya pasti judulnya kayak Dekarya dari Palangkaraya, Yes, kemudian Erwin dari Semarang. Oh, benar. Padahal itu memang benar-benar asli orang Pangkalan Bun. Gimana caranya kita coba kenalin deh gitu. Kalau kita tuh punya ini nih, punya apa namanya, banyak talent Iya, yang benar-benar. biasa gitu. Akhirnya dikumpulin, mereka seleksi orang-orangnya, dan terpilihlah aku juga di dalam situ gitu. Oh, seleksi ya? Mereka sih yang seleksi, Oh, aku iya, nggak benar, ngerti juga seleksinya gimana. Mereka langsung tunjuk aja seleksi di dalam kepala mereka. Iya. Gitu. Ini kayaknya Deka banyak followersnya. Bisa dong endorse. Karena juga sebenarnya kita satu tongkrongan kan. Oh, iya. Iya, benar. Apa teman-teman gaul. Oh, iya, teman gaul. Di luar kan. Akhirnya ya udahlah, waktu aku masuk pun itu lagu udah separuh jadi. Oh, separuh jadi. Gitu, udah separuh jadi, didengerin. Oke lah, aku tertarik buat ikut ini. Jalanlah akhirnya. Kemudian kita coba cari-cari dana untuk bisa rekaman. Kita cari dana sendiri sih, nggak ada yang support. Akhirnya kita bisa berangkat ke Semarang, itu ke studionya Erwin. Kebetulan Erwin itu juga yang ngerjain proyekan lagu-lagunya artis-artis yang udah lumayan. Oh, kayak siap. Isyana, Iya, benar. Aurel Hermansyah, Iya, iya. gitu-gitu. Kirain Aureli tadi. Jadi akhirnya kita rekaman di sana, dan ya ini salah satu pembuktian kami sih kalau ini loh, kami anak-anak asli dari Pangkalan Bun Yes, bisa sampai bisa seperti ini gitu loh. Maksudnya talentnya tuh nggak kalah sama Yang di luar ya, benar. gitu. Tapi sayang banget kalau misalnya sampai orang pikir nggak ada nih, nggak bisa nih. Maksudnya kayak orang Pangkalan Bun nggak ada yang bisa ngerekam bagus, atau nggak ada studio rekaman yang bagus. Iya, Padahal kita cuma nggak ada tempat aja sih buat mengekspresikan talenta kita gitu. Benar. Iya, itu kadang Ini emang lagu salah satu gerakan dan sentilan sih. Sentilan. sentilan ke Naik daun ya. Ke yang merasa saja. Halo kalian. Tapi ini katanya visualnya nggak ada yang bagus, buktinya tadi visualnya bagus sekali. Bagus, ya, Itu. bagus. Yang dan itu juga memang Segala benar-benar macam. dikerjakan sama anak-anak asli Pangkalan gitu. Wow. Gitu. Jadi memang benar-benar ini pembuktian sih kalau biar orang-orang itu bisa melek gitu loh. Kalau Yes, jangan pernah meremehkan orang-orang di daerah, apalagi anak-anak muda. Gitu. Iya. Benar. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Oh iya, benar sekali. Karena agak miris sih, kami itu di dalam situ semuanya agak miris. Kenapa talent-talent dari luar itu sebegitu dihargainya dibandingkan dengan talent-talent lokal. Selalu Tapi kan. kalau misalnya dilihat dari kualitas karya, kualitas masing-masing pun gitu ya, talentanya masing-masing itu nggak kalah. kalah. Serius nggak kalah, sampai visual pun itu nggak kalah. Bedanya cuma apresiasi doang. Yes. Jadi jangan meremehkan ya. Anda setuju? Anda setuju, bukan Bapak? Oke. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Kebanyakan itu kalau kita ada acara di kota sendiri, khususnya kota Palangkaraya, daerah kita sendiri, Pangkalan Bun, Lamando, semua daerah pokoknya yang dipanggil itu talent dari Iya. luar. Wah, tulisan di flyer. Itu sebenarnya juga. nggak masalah Iya. sih, nggak masalah. Menurut aku sih nggak masalah. Nggak masalah ya? Tapi paling tidak harus imbang lah. Yes. Iya, benar. Itu Jangan maksudnya. sampai kayak kalau dari luar kayak gini-gini nih, soalnya harus begini nih, dipayungin nih kalau hujan nih. Terus ada talent lokal hujan, ala biasa aja. Iya, orang lokal kok. Nggak ada sediain backstage segala macam. Bukan sirik atau gimana sih, tapi maksudnya ayolah kita memanusiakan semua talent Yes. sama. Benar. Karena kalau misalnya talent kita yang terkenal, kita juga yang enak Iya, dipandang. karena ntar kalau misalnya dari daerah, terus dia coba untuk menggali talentanya sendiri tuh, sampai nih misalnya sampai di Jakarta, dia membawa nama Jakarta, terus dicemooh juga. Yes. Kenapa nih? Kok orang Jakarta? Dia kan aslinya dari sini nih. Iya, Dia kan benar. Di Kalimantan nih. Banyak. Kemarin waktu dia di Kalimantan, kemana aja bapak ibu? Oh sih, keluh kesah mereka terkeluar. Kami kan berdua sama-sama musisi ya. Hanya saya di sini yang anak baru nih kan. Karena saya dimanapun saya selalu mengangkat ini. Iya benar, harus itu harus. Memang harus, ini tempatnya, ini wadahnya untuk. Oh, pemerintahan. Loh, ya. Karena saya kan boleh. Ya, memang boleh sih boleh. Karena kan kesan
apa pesan kalian untuk yang kalian kan semua musisi itu pasti punya perasaan aduh kok kurang ini sih, punya keluh kesah ya kan. Jadi di sini silakan menyampaikan keluh kesahnya karena kita ditonton banyak orang. Iya dong. Jadi Nggak gitu juga Bambang. Oke, terus nah untuk project ini sendiri memakan waktu berapa lama? Kan itu visualnya bagus, take voice-nya bagus juga, take voice dong ngomongnya ya kan. Itu berapa lama sih memakan waktu untuk menjadikannya seindah itu, se-beautiful itu? Proses produksinya. Sampai ke video Proses klipnya produksi segala kalau macam. kalau musik dari awal pembuatan lagu itu aku masuk itu mereka udah kayak yang aku sampaikan tadi ya, Iya. mereka udah buat grup itu sekitar 2 minggu atau 3 minggu. 3 minggu. Jadi lirik udah ada, kemudian pas kita udah fix nih orang-orangnya ini, itu sekitar jadinya 1 bulan ya, 1 bulan itu emang benar-benar oh ini nih lirik final liriknya seperti ini. Kemudian kita buat nada-nada yang kasar dulu nih, mentah dulu. Kemudian kita punya dana, kita berangkat ke Semarang waktu itu semuanya, kita rekaman di sana juga sama Erwin dirombak dan diisi. Dan ini memang benar-benar Bang Erwin kalau nonton nih Bang Erwin luar biasa banget. Iya, keren. benar sekali. Jadi dia yang ngisi banyak yang dirubah musiknya. Itu kita proses rekaman kita ada di sana itu sekitar 1 minggu. 1 minggu. Ya. Rekaman saja 1 minggu. 1 minggu itu 1 orang. Saya juga kan itu tag-nya sekitar beberapa hari gitu ya. Jadi misalnya tag gitar itu kita berangkat pagi nih dari rumah, makan berangkat ke studio, kita nunggu jadwalnya Deka jam 7 ya tag, ternyata tagnya jam 4 subuh. Iya, karena nunggu yang lain selesai. Nunggu yang lain benar-benar selesai, bersih. Tapi memang benar-benar kayak nggak ada ngeluh, nggak ada apa, karena emang semuanya enjoy aja, Enjoy aja ya. dan juga kita dengerin hasilnya dari Erwin juga ngarahin kitanya itu enak gitu. Jadi akhirnya pas denger hasilnya malah benar-benar kita semua hampir nangis, terharu gitu. Nggak nyangka ya. Nggak nyangka hasilnya kayak gini. Itu prosesnya setelah kita di sana 1 minggu rekaman, sebulan kemudian udah keluar ininya mentahannya 2 minggu apa sebulan aku lupa, udah keluar mentahannya, tapi itu belum kita publish. Kemudian dikritik kan, terus direvisi lagi. Direvisi lagi. Akhirnya dapat semua, kita punya yang versi selonya juga. Saat itu setelah semuanya udah rampung sekitar 2 bulan apa ya, terus kita proses untuk masukkan ke Spotify itu. Akhirnya baru ya 2 bulan atau 3 bulan gitu. Kalau video klip itu memang kita agak lama ya, cari dananya agak lama. Cari yang mau mensponsor. Iya, benar. Agak susah karena kan kita bukan labelan Jakarta. Iya, bukan labelan ternama. Iya, benar. Susah cari dananya gitu. Akhirnya sambil kita pupuan juga dapat dananya. Kolektifan pribadi ya. Benar. Ada salah satu pemuda Pangkalan juga yang mau support kita dari dana, dan kita buat itu juga dari visualnya, karena mereka juga orang asli Pangkalan dan mereka mereka bersemangat sih untuk bantu kita saat itu. Akhirnya mereka ya udahlah kalian punya dana berapa gitu, kita buatin. Itu pembuatannya sekitar 2 minggu apa 3 minggu, tapi itu lama karena kita atur untuk sesi dramanya itu. Iya, sesi drama benar-benar. Bikin ininya dulu, skripnya dulu, Skrip, kayak bener. gitu. Terus pembagiannya, terus ada beberapa orang yang dari luar kota kan, ada yang kuliah di luar kota, kita harus nunggu. Itu akhirnya jatuhnya 1 bulan lebih juga, gitu. Tapi enaknya adalah kita berproses itu kita makin akrab. Iya, iya benar. Lebih intens. Iya, kita sebenarnya kayak segala macam. benar. Kan kayak orang Pangkalan Bun itu kayak terkenal ceplos-ceplos ya. Iya. Tapi dari situ malah kayak kita makin erat gitu. Jadi kita malah di situ kita makin kritis kalau menurut aku gitu. Jadi benar. lumayan lama prosesnya berbulan-bulan. Sampai jadi video klip sebagus itu. Dan gimana nih untuk di mata masyarakat daerahnya dulu menerima lagunya itu gimana sih, ada nggak iseng-iseng atau gimana mungkin ya tanggapan dari orang-orang terdekat gimana tentang lagu itu, gimana sih? Suka pertanyaan ini. Iya. Oh, nggak usah dijawab, saya tahu keluarga Anda nggak Oke, ini tanggapan menyeluruh ya. Iya, menyeluruh sih. Kalau tanggapan orang-orang yang sanggup kita pantau ya, dari semenjak lagu itu dirilis, kemudian video klipnya dirilis, itu
puji Tuhannya kayak mereka ini ya kayak senang gitu. Yes, Maksudnya saat itu kita juga sempat terharu sih, kita sempat ngumpul terus di situ juga ada yang nangis. Maksudnya bukan lebay sih, tapi maksudnya kayak kita berhasil nih apa yang jadi misi visi kita bisa kita sampaikan gitu. Terus lihat orang repost sana sini, dengerin, diputar di radio, terus di TV-TV lokal gitu. Kita emang benar-benar ngerasa oh ini bisa diterima gitu loh. Di satu sisi kita ngerasa bisa diterima, tapi kayak apa ini kayak udah lagu lama sih ya, maksudnya kayak yang namanya balik ke yang aku bilang tadi sih, apresiasi sih, penghargaan untuk sebuah karya yang diciptakan oleh orang, terlebih orang lokal, itu kayak masih kurang sih realnya. Maksudnya kayak gini, beberapa kali kita ditawari untuk perform misalnya ditawari untuk perform, tapi Ini sensitif rame nih. Rame kita itu produser kopi. Rame nih. tapi Diundang nih RKS ditawarin. maksudnya kita misalnya kayak ini kan kita memang benar-benar ikhlas ya. Iya, benar. Pun cari dana pun Yes. sendiri. Kita ikhlas. Jadi di sini maksudnya kita itu bukan bicara soal nominal, Iya, benar, tapi benar. bagaimana sih orang-orang asli, orang-orang lokal, bahkan instansi-instansi tertentu gitu ya, itu bisa menghargai karya itu. Benar sekali. Ketika mendengar harga mungkin oke, tapi kita nggak patokan harga. Kalau misalnya pun tidak punya dana segitu ya nggak masalah. Tapi akhirnya adalah yang buat kita sedih adalah oh ya udah deh nggak apa-apa, nggak jadi diundang aja, tapi lagu kita dipakai. Itu tidak masalah. Sebenarnya itu tidak masalah. Oh, iya benar. Tapi setidaknya bisa Komunikasi sama Oh, iya, kita benar-benar. kayak gitu. Tapi itu enggak gitu. Karena itu saya sempat bikin banyak sekali story tentang itu. Tweetnya ya. Tweet lah bahasa sekarang lah. Story. Waktu itu belum Tweet. belum rame Twitter kan. Oh, iya. Jadi cuma di Insta story doang, terus banyak yang repost kan, banyak yang repost. Jadi maksudnya kayak kita udah seneng padahal sama responnya orang-orang dengan ini gitu. Tapi ada yang bikin sedih. Bahkan yang lebih sedih adalah begini. Ada statement yang seperti ini bunyinya. Lagu RKS itu adalah lagu lama yang kita nyanyikan kembali. Wah. Dari siapa itu? Wah. Itu fakta atau hoax? Itu fakta, beneran. Lagu lama yang dinyanyikan kembali itu fakta atau hoax? Itu fakta karena Oh. yang bicara adalah rekan dari ibu saya. Oh. Jadi orang tua kami itu orang-orang yang benar-benar support. Jadi Yes, setiap kita manggung, orang tua kita masing-masing itu nonton, Datang. Iya, gitu, benar. datang gitu. Terus kalau misalnya dengar yang kayak gitu, biasanya ibu-ibu biasa ya. Iya. Masa dibilang kayak gitu? Jadi kayaknya rasanya aduh gimana ya gitu, kayak kita sedih aja gitu. Terus kita juga punya kenal nih lagu Tanjung Puting kan. Pantun Siading. Kalau sampai sekarang ditanya penciptanya siapa, orang nggak tahu. Tapi lagunya udah berkumandang di mana-mana. Gitu dipakai di mana-mana, dibawain, diputar di mana-mana tanpa tahu itu penciptanya siapa. Akhirnya di lagu RKS kita angkat juga, kita kita bahas juga di situ siapa pencipta aslinya. Pencipta aslinya adalah Bapak Ambang Alang. Pak Ambang Alang ya. Itu yang ciptain, tapi sampai sekarang juga orang nggak tahu siapa penciptanya gitu. Ya sama kasusnya sama lagu RKS. Sedihnya di situ sih. Iya. Oh benar sekali. Jadi pengalaman lagu itu nggaknya cuma senangnya aja ya, sedihnya juga ada. Banyak sedihnya malah. Banyak sedihnya. Kamu kalau berkarya di sini lebih banyak Iya, sedih. iya. Benar sekali ya. Tapi Jadi memang jiwa ikhlas itu harus besar. harus besar ya. Kalau di sini. Oke, saya belajar dari para senior ini ya yang sudah berpengalaman di dunia permusikan. Oke. Iya. Nah untuk lagu ini sendiri itu akan ada kendalanya sendiri apa sih? Bentar ya, aku apa tuh nih? mau nanya. Apa? Rindu Kampung Seko nih. Kampung Seko tuh apaan sih? Kampung sebenarnya? sendiri. Oh, kampung Seko sendiri. itu Seko itu sendiri. Seko itu yang buat minum itu Itu tempatnya. teko. Oh teko ya. Oke. Ngomongnya tua ya. Giliran saya ya nih. Keterlaluan. Oke. Untuk lagu ini sendiri kendalanya itu di mana sih? Kendalanya? Kendalanya yaitu salah satunya tadi yang saya sampaikan. Dana ya? Juga. Nah, ya, terus Iya. yang Jarak antar Jarak. musisi. terus apa ya? Kendalanya biasanya juga dari kita sih. Kita ya? Maksudnya Males-malesan? kami Oh enggak.
kami masing-masing kan pasti karena banyak kepala kan. Itu Yes. banyak banget kepalanya. Apalagi orang Pangkalan Bun kata Deka tadi. Iya. Barbar ya? Enggak ya, enggak barbar ya? Aku suka maksudnya Gila orang Pangkalan Bun jadi cantik. Iya dong. Jadi orang Pangkalan Bun itu menurut aku sih ya, kalau misalnya selingkungan aku termasuk yang RKS ini orangnya kritis-kritis. Kritis-kritis, Yes. ya benar. Tapi yang ya itu kayak pengen idenya satu begini dan nggak sedikit konflik di dalam proses Yes. RKS. Iya benar. Ada yang keluar grup bahkan. Oh, anjir sampai ke tahap itu ya, terus Iya. bikin grup sama Oh temannya. enggak. Keluar aja Oh, iya. karena udah emang benar-benar apa ya, udah benar gedek gitu ya. Jadi akhirnya keluar grup terus juga. Tapi syukurnya kayak mereka mau di apa ya, mau terima, akhirnya mau belajar buat terima Berbesar masukan. hati. Ya berbesar hati menerima masukan orang lain, terus juga memang harus ada penengahnya, dan syukurnya RKS memanggil saya sebagai wanita satu-satunya. Iya benar. Karena di video klip tadi di Mbak Deka aja nih. Iya, sebenarnya sih kalau dilihat nggak ada ceweknya sih di situ, cowok semua. Iya. Kalau dilihat sekilas. Iya. Tapi kalau dilihat bener-bener tuh cowok semua itu. Jadi memang harus ada penengahnya. Oh, Harus benar ada Pemanisnya. Iya, harus ada pemanisnya. Iya, benar sekali. Kalau bahasa saya harus ada yang dijual. Ya, harus ada yang dijual ya. Nah, tapi saya berperan di situ sebagai penengah. Oh iya benar-benar. Karena kalau cowok sama cowok nih Yes. ribut kan agak-agak apa ya? Susah didiemin ya, susah ditenangin. Ya. Susah buat apa ya? Bersatunya. buat ngalahin ego. Iya, benar-benar. Gitu kan. Jadi memang harus ada penengahnya. Iya. Tapi syukurnya anak-anak RKS semuanya jatuhnya malah karena kita intens ketemu gitu, jatuhnya malah kayak oh mereka belajar buat nerima kritikan, Yes. terus mau karena lama kan itu lama masing-masing berkarya masing-masing nih, terus nggak pernah berkarya lagi, akhirnya disatukanlah di RKS. Jadi kayak Banyak isi otaknya yang belum tertuang ke sebuah Iya, karya, tiba-tiba benar. dituntut ke situ, jadi Iya. mau dikeluarin ke situ. Mau dikeluarin ke situ Ah. semuanya, tapi tuh semuanya berkonsep kayak gitu, akhirnya nabrak-nabrak gitu kan. Tapi akhirnya dari situ kita belajar, oh ternyata punya karya itu nggak semudah yang kita bayangkan. Terus kita harus memang saling dengar-dengaran pendapat orang lain. Benar. Terus gimana caranya kita cari titik tengahnya. Terus juga kita belajar buat ikhlas buat berkarya. Yes. Kita nggak apa ya, nggak nuntut dan nggak ngoyo untuk mau cari apa dari balik ini gitu. Kita kalau misalnya mau berkarya ya udah berkarya. Inilah aku juga belajar banget dari RKS. Yes. Benar sekali. Wow. Lagu RKS ini kan bisa jadi marsnya Pangkalan Bun. Iya, bisa jadi Mas Pangkalan Bun. Kemana-mana didengerin, sampai ke Palangka pun udah didengerin nih. Nggak cuma Palangka saya rasa ya, seluruh di Kalimantan ini mungkin tahu lagu RKS. Nah untuk next nih, RKS punya project nggak? Kita bahas RKS dulu Iya. sebelum lanjut ke Mbak Deka nih. RKS punya project lagi nggak selain ini? Amin ya. Ya. Rencananya memang kita mau punya satu lagu lagi rencananya, tapi masih belum tahu kapan digarap karena balik lagi ke kendala yang tadi. Iya, benar. Jaraknya kita jauh-jauh gitu loh. Kadang kalau misalnya ketemu pun kalau ada waktu liburnya beda-beda karena kepalanya banyak kan. Yes. Cuma sampai sekarang juga kita masih intens komunikasi kok lewat grup WhatsApp Oke. gitu. Tapi kalau misalnya karya sih pasti kita mau berkarya lagi, cuman untuk ditanya kapan itu kita masih belum tahu. Oke, nah teman-teman kita udah bahas RKS Time, ya saatnya kita bahas Mbak Dekaria-nya. Tapi sebelum kita bahas Mbak Dekaria, nih Mbak Dekaria punya single lagu terbaru yang judulnya Fiktif Romansa. Pasti penasaran nih gimana lagunya, langsung aja kita puterin dulu sebelum kita bahas Mbak Dekaria-nya. Ini dia lagu dari Mbak Dekaria yang berjudul Fiktif. Fiktif romansa. Check This Out. Ya, itu tadi ya. Single terbaru dari Mbak Dekaria. Oh, sebelum kita bahas single itu, kita bahas dulu. Mbak Dekaria ini awalnya aja masuk ke dalam dunia industri musik dan jadi musisi itu kapan sih? Enggak, belum jadi industri. Ya. Maksudnya awal mula berkarir aja lah di dunia musik-musikan gini nih. Kapan sih gitu aja sih? Yang lebih enak ya. Makanya saya mau jadi indie. Iya.
Kenapa Oke. memilih musik gitu? Iya. Kenapa? Awal mulanya dulu gimana sih kok tertarik di dunia musik ini? Oke. Kalau misalnya ditanya kenapa memilih dunia musik, ya mungkin bisa dijelasin ya saya maksa atau enggak tuh nyanyinya gitu. Nah, Iya. Enggak. Udah dari lahir udah bisa nyanyi ya. Enggak juga sih sebenarnya. Jadi dari kecil memang dari kecil dari SD sampai SMA memang nyanyi gereja kan di sana. iya benar. Terus ikut paduan suara gereja, tapi memang nggak pernah nyanyi sendiri, bahkan nggak pernah ikut festival band segala macam. Emang dunia gereja aja, paduan suara aja. Terus datang ke Palangkaraya waktu itu awal mula waktu di kampus ada kayak lomba gitu, lomba nyanyi gitu. Terus cobalah iseng-iseng lah ikut, kemudian juara satu waktu itu, dari situ ketemu sama musisi-musisi Palangkaraya, bener. senior kan, akhirnya mereka tertarik buat ayo coba ikut deh gitu, coba gabung sama band kita. Agak kagok juga sih waktu itu, tapi akhirnya cobalah ikutlah, coba cari hobi baru kan di sini, ngeband gitu. Akhirnya ikut festival dulu kan, juara satu, terus ditarik sama jurinya gitu, salah satu jurinya buat ikut Ditarik. rekaman. Ya, buat ikut rekaman, kemudian lanjut terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu tahun berapa tuh? 2012. 2012. Kalau nyanyi dari kecil sih. Dari tapi kecil, dulu ya? emang nggak gimana nyanyinya. Karena dulu itu kalau kecil lebih ke maksa. Karena dulu itu kan memang udah ke setting ya, maksudnya pandangannya kan gitu-gitu aja nih, penyanyi yang bagus itu yang bisa Iya. seriosa, Yes. Iya, benar. Segala gitu kan ya. Iya, benar. Sedangkan aku itu dari kecil emang suaranya ngebass. Oh, ngebas ya? Jadi memang sering nggak lolos audisi paduan suara segala macam, tapi mama selalu udah nggak apa-apa support terus, ayo ikut lagi, dan aku orangnya pede banget waktu Oh iya, benar. Pede banget. Sampai sekarang ya? Sejalan ya. Sejalan ya? Sama mama. Iya. Iya, ikut lagi karena kakakku suaranya bagus kan, bukan seriosa, maksudnya dia penyanyi yang head voice gitu. Oh iya, benar. Isyana lah ya. Penyanyi paduan suara lah ya. Iya, benar. Oke, dia ikut lomba menang gitu, akhirnya aku ikut nggak menang gitu kan. Terus sampai akhirnya ya udahlah ikut paduan suara aja, terus sempat menang waktu itu kan juara satu gitu, tapi paduan suara. Iya, paduan suara. Jadi mungkin suara aku yang kurang bagus ini ketutup sama banyak suara gitu. Like mother, like daughter ya? Jadi sampai akhirnya setelah ikut nasional dari situ Sampai ke nasional. Iya. Wih, kemana tuh nasionalnya tuh dulu? Waktu itu Pes Parawi di Kalimantan Timur. Oh, Kaltim. Oh, iya. Ya. Jadi habis itu setelah nasional audisi lagi nggak lolos. Padahal udah ke nasional nih. Kakaknya nggak lolos? Iya. Oh, iya. nggak lolos. Jadi saya mikir suaraku memang gitu ya. Jangan-jangan nih mamaku nih. Iya, tapi mama waktu itu mama yang Paling ibu getol biasa ya. ya. Iya. Biasa. Kok bisa sih? Kan udah ke nasional. Kok sekarang malah nggak lulus? Gitu kan. Dia lulus audisi. Ya udahlah, maksudnya ya udahlah legowo lama. Aku akhirnya ya udahlah, aku memang males sih nyanyi paduan suara itu bukan suara aku gitu. Suara aku ngebas banget. Akhirnya waktu itu ada festival gereja, memang judulnya festival gereja bukan Iya, benar. vokal suara Yes, segala macam. Jadi memang dicari yang memang berkarakter. Waktu itu aku cobalah nyanyi satu lagu gereja dengan lagu yang bukan jazz, aku jazzin gitu. Di situ aku juara satu, di situ aku bisa lihat aku. Oh, jadi cuma apa? Dirubah genrenya ya? Dirubah genrenya. Mama. Inilah aku gitu. Tapi dari situ akhirnya ternyata emang nggak bisa sih, kita memang harus tahu karakter kita apa. Oh, iya, benar. Kolamnya di mana. Nggak bisa maksa. Akhirnya nggak lama setelah itu aku lulus SMA kan, habis juara itu aku lulus SMA kesini, coba ikut festival gitu dulu, jazz gitu agak naik daun. Akhirnya juara ya jalan terus gitu, dipanggil buat reguler lah, Wih. penyanyi wedding lah dulu. Iya. Sekarang udah enggak sih. Terlalu menyayat sekarang lagunya, soalnya kalau di wedding cocok. Look at this, mom. My mom. Usaha mamanya nggak sia-sia ya? Harus Iya. bikin bangga mamamu. Iya, bener nih contoh yang harus ditunjukkan. Jadi orang itu jangan mudah menyerah ya. Iya, benar. Tapi Mbak Dekanya nggak menyerah kan? Dulu nggak nyerah Karena kan? di kolam seriosa terus
ketemunya di Iya, jazz Iya. itu. memang kadang kita itu harus dikalahkan atau kita harus kehilangan untuk menemukan siapa kita. Nah. Woi, quotes malam ini kita harus kehilangan agar bisa menemukan siapa diri kita sendiri. Woi. on. Oke, untuk teman-teman semua yang lagi berusaha, mungkin jalur kalian itu bukan ke situ. Mungkin agak harus sedikit membelokkan. Sedikit. Ya, agak harus bisa geser dikit kayak Mbak Deka kan. Sebenarnya bukan geser sih. Kalau geser itu kesannya kayak maksain buat sesuatu yang Iya, benar-benar. lain, bukan- Terus apa nih? Tapi lebih ke apa ya? Pelajarin aja kamu sukanya apa. Oh iya, Diri benar. kamu tuh sebenarnya karakternya apa gitu. Oh iya, benar. Coba terjun deh, nggak usah maksa, nggak usah ngikutin tren, nggak usah yang sekarang lagi rame nih musik-musik folk, musik-musik indie. R&B. Sebenarnya kamu nggak di situ, tapi Iya, kamu benar. maksain di situ. Yes. Atau kamu bukan jazz, tapi kamu maksa banget buat Oh, nge-jazz benar, gitu. Jangan gitu. Lebih baik kamu cari tahu deh diri kamu sendiri apa. Aku pun juga sebenarnya aku bukan penyanyi seriosa, tapi mamaku terus memaksa. Oh, anakku Iya. bisa nyanyi paduan suara. Jadi, Wah. padahal Eksploitasi aku anak lebih ya. banyak lip sync-nya dibanding nyanyinya. Ini ibu, anakmu ibu. Sekarang udah jadi hits PKY. Jadi memang harus tahu aja gitu kamu sukanya apa. Oh, iya bener. Sekarang pun kenapa aku lebih ke folk semenjak setelah aku nyanyi berapa lama gitu, akhirnya aku menemukan nada-nada lagu yang memang benar aku suka. Aku memang dari dulu lebih suka lagu-lagu yang bahkan orang nggak tahu gitu. Aku Yes. dengarnya lagu-lagu yang kalau orang dengar kadang kalau misalnya aku main reguler gitu ya, ini lagu siapa? Tapi aku memang suka aja gitu. Aku nyanyiin apa yang aku suka gitu sampai aku akhirnya ketemu dengan musik-musik folk begini. Aku juga suka musik-musik klasik kan. Jadi Bener. akhirnya aku lebih kenapa aku nggak suka, kenapa aku nggak terjun ke sini gitu loh. Yes. Aku lebih suka gitu. Aku suka nada-nada juga yang gantung bahkan miring gitu. Ya, Akhirnya- setengah-setengah gitu. Ya, setengah-setengah. Gak ikhlas. Tahu. Iya, ngomong-ngomong. Saya ini nggak ngerti ini apa ini. Ada yang gantung setengah-setengah ini, tapi nggak apa-apa. Oke. Untung ada Bang Dadang yang mengerti ya. Dasar saya jadi anak baru di sini. Oke nih, tadi kan ada lagu terbarunya apa single terbaru Mbak Dekaria. Itu berapa lama sih lagu itu tercipta rilisnya itu sampai jadi sekarang ini? Proses itu berapa produksinya lama sih? memakan Waktu berapa lama? Dan di mana itu? Dan siapa aja yang terlibat di dalamnya? Dan ya. Benar, harus bercabang ya, harus bercabang. Mau bantu saya jawab? Saya manajer nih. Oh, manajernya siapa? Siapa? Oke, jadi kalau ditanya lagu itu berapa lama, lagu itu ada sudah dari tahun 2017. Wih, udah lama. Nah, keciptanya di tahun 2017, tapi saat itu masih belum dirilis. Digarap ya, belum juga digarap. Udah Oh, udah digarap ya? Udah selesai digarap, cuman belum dirilis karena saat itu kayak aku masih jadi orang yang masih Malu-malu, bukan malu sih, minder. malah lebih ke yaudahlah ini karyaku buat aku nikmatin aja dulu sendiri. Aku aku adalah salah satu korban bullying dari sebuah karya ya dulu waktu masih kecil. Jadi kayak kalau misalnya mau nge-up karya itu bukan ke yang orang suka nggak ya, aduh nanti nggak ada yang like nih, nanti nggak ada yang nonton, bukan ke situ, tapi lebih kayak aku udah kebentuk dari dulu kayak aku nih bukan orang yang suka, selera aku tuh nggak biasa buat orang-orang Yes. yang lain itu nggak biasa gitu, jadi aku akan terlihat aneh dengan selera aku gitu. Terus akhirnya ya udahlah ini aku simpan untuk diriku sendiri gitu. Kemudian di tahun 2019 ada sebuah kejadian yang hampir mirip gitu. Akhirnya aku putar lagi lagu itu, terus kita sedikit rombak lagunya. Akhirnya di situ juga di 2019 itu titik dimana aku menemukan diriku sebenarnya. Aku berpikir untuk apapun aku yang udah terjadi di dulu ya, aku nggak boleh lagi nih ingat-ingat Yes. itu lagi dari sisi karyanya ya. Maksudnya dulu aku pernah dikesampingkan karena mungkin seleraku itu tidak biasa. Tapi ya aku berpikir saat itu, oh memang aku terlahir menjadi orang bukan biasa-biasa aja. Punya selera yang berbeda. Gitu. Jadi aku lebih ke ya sudahlah, aku akan merilis karyaku apapun itu, mulai dari pokoknya semua lah, segala sisinya aku mau coba untuk up semuanya gitu. Nanti kalau misalnya pun orang menerima itu ya aku puji syukur, tapi kalaupun enggak
ini nggak apa-apa, Udah ini keluar. pencapaian Iya, aku udah. aja gitu, Benar. karena aku senang dengan ini, aku suka sama ini, jadi yaudah akhirnya aku memutuskan di 2019 kita garap lagi. Dan nggak sengaja juga sih waktu itu di video klip ini kan, kalau misalnya dilihat itu benar-benar pure natural banget. Iya, Emang benar. nggak ada di setting sama sekali, itu momennya saat itu momen melarikan diri Wah, ini liburan. get lost. Run away. Itu melarikan diri dari masalah atau apa ini? Memang sengaja lari ini. Menenang proses Oh, healing myself gitu ya. Iya. Waktu itu proses healing, pergi ke luar kota. Tepatnya waktu itu aku melakukan perjalanan aku belajar sesuatu. Aku perjalanan ke Jogja, Semarang, Salatiga, muter-muter di situ selama 1 bulan. Ada sahabat aku yang juga memang dia bergerak di bidang videografi. Oh iya benar. Jadi saat itu dia nggak sengaja meliput. Dia merekam Berita apa nih diliput nih? nge-record gitu perjalanan aku. Iya, benar. Ya iseng aja, maksudnya dia ngomong yaudah nih ntar mungkin jadikan vlog atau Iya, apa gitu kan, bebas tapi lah. nggak usah ngomong, santai aja gitu, karena dia juga tahu kalau aku itu orang yang suka ada di dalam kamera gitu. Di dalam ya. Iya, di dalam Ini dalam. karena dari SMA memang aku bergerak di dunia itu gitu loh, bikin cerita drama dan segala macam. Oh siap. Akhirnya saat itu pas iseng-iseng nggak sengaja, aku kan suka nulis juga nih. Iya. Iseng-iseng dia buka buku aku, buku yang tidak pernah dibuka oleh orang lain. Dia iseng aja karena aku mandi terus aku taruh di atas tempat tidur gitu. Terus nggak sengaja dia buka-buka, dia baca, akhirnya selesai mandi kaget dong. Ngapain buka-buka tuh? Ini apaan gitu kan? Ini apaan? Kok ini tulisan bagus-bagus gitu, dia bilangnya gitu kan. Kenapa nggak coba di aja gitu? Coba deh ini, coba aku rekamin gitu, kamu bacain terus direkam. Terus aku bilang udah ada semua. Udah ada semua. Telat gitu. Telat. Tapi aku minta videonya aja deh. Udah ada semua gitu kan. Oh ya udah mana. Aku orang yang nggak mau. Pokoknya aku kalau kayak misalnya kayak tulisan segala macam, aku suka nulis dari SMP, tapi belum pernah ada orang yang aku perlihatkan tulisan-tulisan. Oh iya, benar. gitu. Jadi dia orang pertama, dia beruntung banget sih. Orang pertama yang akhirnya sudah oke lah, aku dengerin lah, karena waktu itu juga kita travelingnya nggak cuman berdua, rame-rame beberapa orang, akhirnya mereka semua di situ dengar gitu loh. Untungnya memang semuanya sahabat-sahabat aku sih. Akhirnya aku dengerin, terus dia punya ide akhirnya, gimana kalau tulisan ini kayak ya sejenis puisi gini, aku bikin videonya dari yang aku rekam perjalanan selama di Sana, Salatiga. gitu. Akhirnya oh ya udahlah, oke lah. Terus dia itu punya lagu aku yang fiktif romansa itu, punya iseng-iseng dia coba masukin, jadi potongan dari tulisan aku itu beda-beda cerita nih sebenarnya, beda cerita sama fiktif romansa. Dia potong yang awal, makanya kalau nonton video klipnya ada kayak potongan puisi gitu kan. Di awalnya tuh dia potong dari salah satu tulisanku, terus dia masukin laguku, itu belum jadi tuh, masih bayangan doang separoh. Terus kita pisah waktu itu, dia balik ke Jogja, aku masih stay di Salatiga. Terus dia kirim, coba nonton dulu deh. Terus aku lihat, kok bagus ya? Woi, kok bagus ya? Bagus. Ya udahlah, ini dirilis aja. Terus jangan udahlah, ini buat aku nikmatin sendiri, tapi selesaiin aja. Akhirnya dia udah selesai. Akhirnya dapat support nih kan, teman-teman yang ikut traveling. Udahlah deh, cobalah, udah saatnya kan, kamu nggak usah nyanyi-nyanyi kemana-mana, udahlah berkarya lah sekarang lah, munculin karya kamu gitu. Terus akhirnya coba pikir-pikir, oh ya udahlah, oke lah gitu. Terus akhirnya videonya jadi nih. Nah, sang videografer ini pun nggak pede sebenarnya. Ini bagus ya, iya, bagus ya gitu. Terus revisi lagi. Iya, jadi gini karena aku udah memutuskan, oke lah ntar aku upload, malah dia yang nggak pede, gitu. Aduh ini layak nggak sih, gitu kan? Karena emang videonya tuh apa adanya, emang perjalanan aja, apa yang aku lakuin seharian, aku yoga lah dengan wajah baru bangun tidur berminyak-minyak kayak gitu-gitu. Jadi emang natural banget. Terus aku bilang justru ini yang bagus, karena sebelumnya aku udah pernah mau garap lagu itu gitu dengan video klip yang udah tertata, memang udah rekaman Bener. videonya, tapi malah nggak jadi, malah yang jadi aku angkat
yang ini gitu. Hmm. Yang Oh. benar-benar Oh sebelumnya ada konsep. Ada konsepnya ya? ada itu juga waktu itu juga ngikut sertain sang gitaris gitu Bang Hmm. Ajar gitu. Konsep ceritanya begini gitu. Cuman kayak aku lebih tertarik sama ini gitu. Iya. Karena lebih Natural ya, lebih pure, lebih dapat Ya. gitu feel-nya. Sehingga saat itu proses pembuatan video klip itu waktu video klip itu dibuat kan saat aku proses buat healing. Oh iya, penyembuhan. Healing kan gitu. Jadi kayak dapat aja mulai dari Yes. ekspresi dan di Iya, situ itu. kayak yang aku salurkan adalah bentuk rasa pahitku, rasa kecewa aku, rasa dihianati, Iya. sampai rasa ingin sembuh. Itu tuh semuanya dapat Di video itu ya? Iya, dan Iya, benar. dalam 1 bulan perjalanan emang akhirnya aku menemukan siapa aku sampai Oh, akhirnya aku memutuskan oh ya ternyata Fiktif Romansa harus aku perkenalkan ke orang. Asli tuh setiap orang yang nonton video klip sama lagunya tuh emang ngeblend banget pasti Iya. tersentuh ya. Tersentuh. Ya buat kawan-kawan yang belum nonton Ini- wajib itu Kayak- anjir lah. Kayak editornya aja ini. Oke, Mansa sendiri bercerita tentang apa sih? Tadi belum saya, iya cerita Itu tentang. tadi saya mau jelasin. Bintang tamunya ini. Bercerita tentang apa? Fiktif Kayaknya romansa. nanti aku kalau misalnya Jubir, saya bisa jadi jubir. Ada yang soalnya tuh. List paling atas. Iya. Bisa. Kalau Fiktif Romansa sendiri bercerita tentang apa? Fiktif Romansa itu bercerita tentang seseorang yang berekspektasi tinggi tentang sebuah hubungan. Gitu, berekspektasi tinggi tentang sebuah hubungan, tapi ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Gitu. Pahit ya? Iya, Pahit. Dan itu kayak aku itu orang yang suka nulis apalagi dalam kondisi-kondisi yang jatuh ya. Iya Aku benar. suka nulis dan entah kenapa juga kadang aku suka nulis dengan cerita yang apa adanya. Bahasa-bahasa yang memang benar-benar natural dan dalam. Bahkan aku sebelumnya belum pernah dengar bahasa itu. Bahkan ya, tapi saat aku mau nulis di dalam ruangan gitu sendirian, aku nulis pasti muncul gitu. Karena ini kan ceritanya aku tulis panjang sekali. Iya, benar. Dan ini dirangkum dibantu sama salah satu sahabat aku Karamat yang akhirnya muncullah lirik lagu Fiktif Romansa ini. Gitu. Jadi apa ya, ceritanya itu seseorang yang benar-benar awalnya nggak pernah percaya sama yang namanya jatuh cinta. Gitu, nggak pernah percaya sampai akhirnya sesuatu yang datang gitu kayak merubah pikiran dia bahwa oh ternyata punya hubungan itu menyenangkan gitu, menyenangkan. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu tidak semudah itu gitu, tidak segampang itu, dan ternyata Siap. rasa sakitnya itu jauh lebih parah dibandingkan apa yang dia pernah bayangkan gitu. Jadi ceritanya seperti itu, tapi di akhir lagu itu aku mencoba untuk memberikan satu pembelajaran untuk pendengar lagu Fiktif Romansa bahwa ternyata semuanya itu hanyalah sebuah ikhlas dan merelakan. Siap, ikhlas dan merelakan. Jangan memaksakan bila memang tidak bisa bersatu. Ya gitu ya? Enggak bisa dipaksa. Aduh Bapak ini. Tuh, boleh perjuangkan ya, tapi kalau udah nggak memungkinkan udahlah, lepas Ya, tangan tapi lah. ini memang dari awal Oh, ya, benar. kelas gitu. Jadi ini juga cerita lagu ini juga muncul karena kan ini tadi di 2019 terulang lagi kan. Iya, benar. Di 2018 akhir mau 2019 itu terulang lagi. Patah Akhirnya hati ya? Aku ingat ya. Eh, Terima kasih penjelasannya. Jadi Broken. terulang lagi, makanya akhirnya dapat di lirik akhirnya itu. Oh, iya, Jadi benar. ternyata memang ini pembelajaran banget bahwa kita itu memang semuanya harus dari awal. Waktu mulainya apa nih yang mau kita buat, ekspektasi kita tuh apa gitu. Oh, Dan benar. yang kita mau buat kadang yang salah adalah salah satunya juga itu kesalahan saya gitu. Maksudnya berekspektasi terlalu tinggi, mencari sesuatu sesuai dengan apa yang kita mau. Maksudnya kita pernah kehilangan sesuatu, kemudian kita mencari lagi yang hilang itu gitu. Ternyata itu salah gitu. Memang dari awal yang kita harus tanam adalah ikhlas. Apapun akhirnya, kalau dari awal kita ikhlas, kita bakalan lowes aja.
lowest ya. Ya. Oke nih teman-teman, masih ada penjelasan lain? Oke teman, sebelum kita lanjut ini kita mau jeda pariwara dulu. Tapi sebelum jeda pariwara kita punya satu lagu dari Mbak Dekaria. Ya cover lagu Banda Neira yang sampai jadi debu itu. Penasaran gimana covernya? Check this out dan jangan kemana-mana, tetap di Dayak by Request. Stay tune. Rame. Tapi rame curhat. Gila. Gila, panjang. Ini ada lagu dari siapa, proyeknya Seniman Kalteng ya? Iya, Seniman Kalimantan Tengahku. Nah, dan Mbak Eka sendiri juga masuk ke dalam proyek tersebut. Yes. Nah, Aku baru sadar banyak juga ya. iya banyak sekali. Kamu kayaknya sangat cocok untuk diajak project ya. Dek ngisi di band gua, yuk. Ikutin. Wah, ternyata ya. Numpang exposure. Jadi, Seniman Kalteng sendiri ini tadi bikin lagu yang berjudul Kalimantan Tengahku. Ya. Ini kok Mbak Deka mau sih terlibat di dalam proyek yang kerawat? Mau lah. Iya. Iya. Alasan kan sendiri-sendiri kan beda kan? Alasan personal yang lebih personal Yang mungkin. lebih personalnya dia. Karena aku suka sih proyek-proyekan kayak gini. Ini hampir sama sih. Maksudnya visi misinya sama Yes. Oh, RKS. sama gitu. kayak RKS. Dan maksudnya aku juga mencintai daerahku. Yes. Aku kagum sama Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah. Ya benar, maksudnya setelah disampaikan maksud dan tujuan dari pembuatan lagu ini, aku setuju gitu. Aku satu jiwa dengan itu gitu. Terus akhirnya oke lah, aku mau ikut gitu. Dan ya kalau misalnya mau dibahas hampir sama sama RKS gitu. Yes, Terutama visi sama misinya. Berarti kalau mau ngajak Deka proyekan harus tahu visi misinya dulu. Bisa proyek Iya. jiwa dulu. Harus jiwa, ya. Akhirnya pisah. Ah. Kalau nggak sejiwa nggak sejalan Yang kan pasti, pisah. yang pasti bukan Iya, bukan materi ya. jadi yang mau ajak kolek harus tahu. Iya. Oh, Karena Mbak Deka itu nggak pakai materi, yang penting setia lah. Udah. Loh, kok ke situ? Enggak, pacarnya Sugih. Boleh dong, kalau kita ditraktir. Materi sedikit nggak apa-apa. Nah, jadi ini kendala Mbak Deka sendiri pribadi aja deh, kalau kasus keseluruhan sebenarnya kendalanya. Nah, untuk Mbak Deka sendiri kendalanya untuk bikin lagu ini apa? Itu ikut proyek inilah. Oh ya, waktu itu kendalanya aku lagi di luar kota. Lagi waktu pembuatan yang video cover Sebelumnya tadi yang Banda banyak. Neira tadi, sebelumnya tadi. Itu aku lagi di luar kota. Kemudian dihubunginnya sih sebelumnya, tapi waktu dihubungin itu belum darat kan. Kemudian aku berangkat ke sana, tiba-tiba kayak cepet banget tuh prosesnya. Akhirnya Deka di sana berapa lama? Aku belum tahu aku berapa lama. Waktu itu aku lagi di Bogor, di Jakarta sekitar 1 bulan. Akhirnya apa namanya? Dia telepon, Deka pulangnya kapan? Akhirnya udah nih. Karena orangnya lumayan banyak kan, udah yang lain aja nih dulu. Terus akhirnya pas pulang ke sini kondisinya sebenarnya memang kurang fit, dipaksakan untuk rekaman gitu. Ya udahlah, rekaman coba ternyata masih sanggup. Akhirnya langsung berangkat lagi tuh kan, pembuatan video klip segala macam. Tuh kendala kalau aku pribadi sih di situ. Jadi kayak fisik aku belum terlalu fit waktu itu gitu. Jadi ikut aja terus di lapangan kan panas-panasan segala macam. Padahal kondisinya lagi capek, masih jet lag. Tapi proses take vokalnya setelah saya sampai di Jakarta itu kah? Take vokal ininya, recording? Ya. Oh, Langsung. take vokal terus gas video klip langsung lah. Iya, Pak, benar. Saya dulu gitu. Maaf ya, kamu kuliah aja yang benar. Jangan jadi musisi. Jangan jadi musisi, kamu kuliah aja. Harus ada yang dikorbankan. Iya. Hati, biar karyanya bagus. Pasti ya di kontennya. Iya. Sering-sering patah hati biar bisa bikin lagu gitu. Iya. Jangan gitu. Ya kalau mau jadi musisi Palangkaraya minimal harus punya. Oh, saya bintang tamu ya di sini ya. Oh ya. Harus punya kerjaan tetap dulu, penghasilan tetap di luar Iya. musik. Nah, Karena tidak. dari musik iya dapat duit. Jadi luar itu harus dulu. Nih, Mbak Deka sendiri untuk kedepannya ada project lagi nggak? Untuk single sih Atau- grup kah? Kan
Mbak Deka punya grup yang melodi sajam-sajam itu kan? Oh, iya. Atau di luar sajam dulu, Mbak Deka sendiri ada project nggak lagi ke depan? Single baru, Single baru atau sih. mau nerusin promo fiktif romansanya kemana Atau lagi segala macam. gedein toko kuenya gitu. Amin, gitu, Amin. Ya, juga. Udah gede itu berapa puluh juta setahun bayar rukonya itu anjir. Sanggup saya. Dia duduk aja dapat Gila. money di jalan. Enggak duduk, capek di dapur deh. Harus kerja juga cuy. Nih, Emang jual gewek? selain apa itu? Astaga. Astaga mulutnya. Astaga. Gimana nih ke depannya? Oke. Kalau kedepannya sih yang pasti mau fiktif romansa mungkin aku mau ada something lagi yang akan aku kerjakan rencananya dengan fiktif romansa. Semoga bisa berjalan dengan lancar gitu. Kemudian kalau misalnya untuk single pasti mau berkarya lagi dong ya, artinya semoga setelah fiktif romansa bisa diterima, bisa apa ya, memberikan semangat juga buat aku bisa mengeluarkan karya-karya lain. Ya, aku juga masih punya lagu-lagu yang aku masih simpan gitu, jadi mungkin kedepannya nanti aku akan mengeluarkan Gak sabar nih. Oh iya, mungkin nanti bisa jadi album langsung. Ini album aja sebenarnya. Iya. Jadi fiktif romansa tuh masih mau ada proyeknya lagi selain musik gitu kah, atau mau dibikin filmnya atau apa segala macam? Itu sempat punya ide sih, sempat punya ide, bahkan sempat ngobrol kemarin sama sahabat-sahabat aku di luar yang penulis novel gitu, menyampaikan cerita dari situ. Pengen aku juga suka nulis, pengen collab sebenarnya, tapi masih belum tahu jalannya kemana gitu. Jadi kalau misalnya fiktif romansa kemudian dijadikan tulisan novel, kemudian Film, short segala movie, macam, itu ah. adalah mimpiku sih, Short sebuah movie short deh. movie, karena memang aku pecinta short movie gitu. Boleh dong saya jadi. Itu kan banyak sekarang tuh kan lagi musim di YouTube, dari musik diangkat jadi short movie segala macam. Kayak Surat Cinta untuk Starlight. Yes, kayak gitu. Bagus tuh deh, apalagi pemerannya kita kan bagus lah. Bagus. Saya mau jadi apa aja cocok. Project juga nggak apa-apa. Ini masuk project kan. Ya, rencana sih ada kebesit, cuman yang kedepannya sih maksudnya aku masih mau lebih menceritakan bagaimana sih fiktif romansa ini. Oh iya. Karena sampai sekarang pun mungkin orang-orang masih nggak tahu juga lirik. Iya. Bang juga nggak tahu kan liriknya. Aku mau satu persatu menceritakan bagaimana sih Dari film. mungkin nantilah. Oh iya, nanti lah nanti ya. Biar Ya. penasaran. Aku juga apa adanya sih, maksudnya natural aja. Pasti aku cuma pengen menyampaikan dulu proses perjalanannya bukan proses rekaman. Bukan proses kreatifnya, Iya, tapi tapi proses. proses dalam luka yang ada di dalam fiktif romansa dan bagaimana caranya sembuh. Oke, siap. Iya tuh. Bagus sekali. Gila, itu sangat perlu sekarang nih. ya? Hal-hal sekarang tuh. Sekarang penting banget sih, kayak yang namanya kesehatan mental segala Ya, macam benar, tuh benar. harus kita Salah perhatikan. satu musisi yang aku kagumi juga kayak Kunto Aji ya. Yes, Dia mengeluarkan mantra-mantra mantra itu untuk healing. Dan memang benar, apa yang kita dengerin itu emang pasti akan berputar. Yes. Itu membentuk satu frekuensi untuk kehidupan kita gitu. Jadi gimana caranya? Aku pernah mengalami itu dan aku pernah sembuh, maka aku juga mau Berbagi ke orang-orang lain. Wow, Ya. bagus sekali ya. Kasih apresiasi juga dan mudahan cepat keluar ya. Itu saya nggak sabar nunggu short movie-nya, mudahan saya diajak ya. Jadi- Kamu kuliah aja yang benar. Kamu kuliah aja yang benar. Oke, nih Mbak Deka ini terakhir. Ya. Nah, berhubung kita udah itu ya menentukan. Oh, udah habis ya, cepet banget cepet sih. banget. Kurang ya? Nanti kita Kurang. bikin acara di YouTube. Nih, kan kata Mbak tadi followers Mbak rata-rata banyaknya haters ya. Nah, gimana Mbak Deka menyikapi haters itu? Haters. Ya. Saya tuh masih nggak tahu haters tuh gimana. Oh, haters itu kayak Mas Danang ini kan itu kan. Iya, jadi Saya iya kalau misalnya dibilang saya bukan orang-orang hits yang kayak di luar sana sih ya. Tapi kan lumayan. Karena aku prinsip hidupku adalah aku dikenal orang karena karya, Oh, iya, benar. bukan dikenal orang karena yes. apalah yang bukan karya gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya menyikapi haters, aku bingung haters tuh yang gimana. Oh, bingung ya cerita. Iya, maksudnya sampai sejauh ini puji Tuhan, maksudnya setiap aku berkarya
orang apresiasi dengan baik. Kalaupun itu mereka tidak suka, mungkin tidak sampai ke telingaku itu tidak masalah. Yes. Gitu loh. Dan bahkan kalaupun kritikan, aku bersyukur aku punya lingkungan circleku yang baik sih. Maksudnya aku punya sahabat, keluarga, komunitasku gitu. Itu yang dimana kalau misalnya mereka merasa itu kurang, mereka akan sampaikan gitu. Dan itu bukan kebencian, itu bukan haters menurutku ya. Itu membangun gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak belum pernah sih yang kayak lu jelek banget sih ngentot gitu. Terus ini lagu lu jelek banget sih. Iya. Enggak pernah sih puji. Deka nih keluar kota terus, duitnya dari mana sih? Duitnya dari mana? Itu dia yang aku sampaikan tadi. Aku pengen orang mengenal aku karena karya, karena setiap usaha jadi payah ya. Jadi kalau misalnya aku keluar kota jalan-jalan, Orang udah tahu ya duitnya wajar dari lah. mana. Amin. Maksudnya ya dia maksudnya ada alasan balik itu gitu yang jelas. Yang jelas, nggak mungkin lah ada uang cuma datang gitu-gitu aja kan. Iya. Pasti karena usaha dan kerja keras. Dan aku juga orangnya bukan orang yang loyo sih, harus seperti apa, harus berpenampilan seperti apa, harus terlihat seperti apa, harus kamu followersnya banyak sih yang gitu ya, katanya teman-teman dekatku juga. Oh followersnya banyak, harusnya pakai handphone ini dong, atau harusnya kayak gini dong penampilannya. Kenapa harus memaksakan sesuatu yang baru? Iya. Saya cuma pakai Xiaomi ini. Iya. Kenapa harus seperti itu? Oh nggak masalah. Maksudnya ya kamu harus jadi diri kamu sendiri. Iya. Itu mungkin yang akhirnya menutup celah orang-orang untuk jadi haters atau mencela gitu. Apa yang mau dicela sih? Aku juga bisa nyela diriku sendiri gitu. Emang gitu. Apa sih? Handphonenya cuma itu doang. Iya, emang ini. Nggak pakai boba gitu. Iya emang. Nggak punya duit buat beli ini gitu. Oke, banyak sekali pelajaran kita dapat Iya. dari pengalaman hidup Mbak Dekaria lah, dari Deka cinta, gila. hidup dan Yes. sebagainya. Banyak Something new ya. banyak pengalaman hidupnya Deka nih, bahkan kayak kayak saya sendiri aja yuk. Kita. Lewat lah pengalaman hidupnya dari Deka nih. Saya juga masih muda, belum terlalu tua ya. Masih muda, masih bertuaan abang-abang dan Gila ya. kakak ini. Jadi saya belajar banyak dari Kuat mereka. dari sekarang ya. Siap kan? Kamu kuliah ya, Boleh aja ya, Bang, ya. Iya, Oke deh. nih teman-teman, mumpung jam kita sudah menunjukkan pukul 21.30, berarti tandanya kita udah pamit undur diri Yes. dulu ya. Terima kasih banyak Mbak Deka. Deka, terima kasih banyak. Biacaranya kita malam hari ini. Ya, Dea by request. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, buat kawan-kawan di rumah juga jangan lupa tetap jaga kesehatan. Itu sih yang penting sekarang ini. Oke deh teman-teman semua, kalau mau tahu tentang update-nya lagu single terbaru Mbak Deka atau apapun tentang Mbak Deka, boleh Instagramnya dia mana nih? @dekaria_DECHARIA. Nah, YouTube-nya ada nggak Mbak? Sama. Ada dong, oh sama nih YouTube-nya. Juga. Bangga teman-teman juga semua, kalau mau request bintang tamu, request lagu, siapa yang mau dibawa ke sini dan lagu apa yang mau diputar, boleh dong follow Instagramnya Dayak by Request di @dayak by Request, follow Instagramnya Sita di @roberto theo dan Mas Dadang. Dadang Hermawan. Iya. Anjir, nambah followers lagi lumayan. Boleh nonton juga live streaming kita di channel www.dayaktv.co.id. Di rumah nonton di channel 51 UHF yang ada Dayak TV-nya. Pokoknya setiap pukul 20.00 sampai dengan 21.30. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Tapi sebelum kita closing, kita punya satu lagu dari proyeknya Melodi Sajam. Yes. Yang judul apa nih? Judulnya apa nih? Aduh, saya aja lu. Apa ya? Sudah aku duga. Sudah. Karena memang project setengah hati ya. Saya juga lupa. Ayo. Mengagumi. Nah, iya. Mengagumi. Oke teman-teman. Lupa malahan ya ampun. Sampai di sini dulu Dayak Veritas. Saksikan terus Dayak Veritas setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu hanya di Dayak TV pukul 20.00 sampai dengan 21.30. Yes. Dayak TV itu ya, sampai ketemu lagi hari Kamis. Bye bye. Peace out.